Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Mukhlis, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK UINSA Surabaya dengan NIM 062 308 257 18 pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Talonrejo kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Anak-anak semuanya berdoa bersama dulu dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Harapannya semoga pelajaran yang akan kita pelajari hari ini diberi kemudahan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan nantinya bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita, terutama bab zakat fitrah nanti ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Gitu ya. Sekarang kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa mulai dengan pembacaan surat Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelumnya kita absen dulu nggih. Ada yang sudah masuk temannya? Masuk semua? Sehat semua ya? Ayo kita absen. Yang hadir bilang hadir gitu ya. LP? April? Angel? Sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib dulu. Nah, ada yang biasa maju untuk berdiri Jen? Nah, silakan maju. Yes, sebentar. Yes, sebentar. Saya putarkan dulu lagunya. Pancasila, aku mendukung patriot proklamasi, setia berpegang untukmu, Pancasila besar negara, rakyat kami pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sudah, terima kasih tangan.
Selanjutnya, sebelumnya kita bersama-sama membaca surat Al-Alaq. Ayo, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anak-anak, kita sekarang memasuki materi, yaitu tentang materi ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bab 4, hidup lapang dengan berbagi, yaitu pada subtema zakat fitrah. Anak-anak sudah pernah mendengar zakat fitrah? Sudah. Ada yang pernah praktek zakat fitrah? Di masjid biasanya ada ketika bulan Ramadan, tanggal-tanggal terakhir, ada banyak orang membawa beras dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Pernah ya? Ada yang pernah. Itu namanya zakat fitrah. Ada yang tahu kira-kira berapa ukuran atau yang kadar yang harus dikeluarkan? Mungkin pernah dengar? Berapa kilo atau berapa on? Lupa, Pak. Kemudian kira-kira sudah pernah mendengar siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, anak-anak? Fakir miskin, ya. Siapa lagi, ayo? Ya, ada 8, diarahnya fakir dan miskin. Berarti tinggal berapa itu? 8 diambil 2. Tinggal 6 golongan lagi ya. Nah, nanti kita bahas bersama-sama tentang hal tersebut. Sebelumnya kita melihat video dulu tentang zakat fitrah. Kita lagi ngomongin tentang zakat. Wajib membayar zakat fitrah. Teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Itu kan Clara, katanya dia mau pergi ke olahraga di saung, aku samperin Clara, kamu ngapain di sini? Bintang, aku cuma lagi video yang ada hubungannya dengan zakat fitrah. Sekilas tentang sesuatu yang berhubungan dengan zakat fitrah. Sebelum kita masuk materi, kita ice breaking dulu ya, supaya nggak ngantuk. Berdiri semuanya, berdiri. Kalau Pak Muklis bilang 1, sampean pegang hidung. Kalau bilang 2, pegang mulut. Kalau bilang 3, pegang dagu. Kalau bilang 4, pegang kedua telinga. Ya, sudah paham ya? Kalau bilang 1 pegang hidung, bilang 2 pegang mulut, 3 pegang dagu, kalau bilang 4 pegang kedua telinga. Siap? Ayo mulai. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 4. 3, 1, 3,
4. Lumayan. Supaya gak ngantuk, Assalamualaikum. Kemudian kita lanjutkan ke materi ajarnya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, murid dapat menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Jadi sampai bisa menjelaskan kembali tentang pengertian atau definisi daripada zakat fitrah. Yang kedua, murid dapat menjelaskan ukuran dan kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi yang kedua, sampean bisa menjelaskan kembali, yaitu sudah paham sehingga bisa menjelaskan berapa ukuran yang harus dikeluarkan. Kemudian kapan waktunya untuk mengeluarkan. Yang ketiga, dapat menjelaskan golongan atau siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kali ini. Mengenal zakat. Ayo kita mulai apa saja yang berhubungan dengan zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, suci, dan bertambah. Itu artinya zakat. Jadi zakat itu artinya bersih, seperti baju yang disuci itu menjadi bersih. Nah, itu zakat. Kemudian atau bertambah. Jadi orang yang zakat itu tidak malah habis hartanya, tapi malah bertambah barokahnya, bertambah jumlahnya. Itu zakat. Jadi tidak usah takut untuk berzakat. Suci. Artinya apa? Zakat itu untuk mensucikan harta kita. Barangkali harta yang kita peroleh itu ada beberapa hal yang kotor, dalam arti mungkin transaksinya kurang memenuhi aturan syarat, atau ada sedikit-sedikit yang bersifat subhat, mendekati haram. Nah, itu dengan zakat bisa untuk mensucikan. Menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Jadi yang kita keluarkan ketika zakat itu tidak semua harta kita, sebagian kecil saja. Jadi syariat kita itu sebenarnya mudah, ringan, tidak memberatkan kepada umat manusia. Yang dikeluarkan cuma sebagian, bahkan sebagian kecil. Diberikan kepada golongan tertentu, tidak semuanya berhak menerima zakat, tapi ada golongan tertentu dengan beberapa syarat tertentu. Itu pengertian daripada zakat. Kemudian secara spesifik sebelum kita kepada zakat fitrah, landasan zakat apa sih dalil atau nas dalam Al-Quran yang berhubungan dengan zakat fitrah? Yaitu ini. Landasannya adalah ada pada surat At-Taubah ayat 103. Ya, kita baca bersama-sama nggih. Turukan Pak Muklis dulu terus sampean. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah. Sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Suaranya dikeluarkan. Wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim.
inna sholataka sakanul lahum. Sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Ayo. Sadaqallahul adzim. Artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dasarnya dari Al-Qur'an bagi orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Kemudian macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua. Berapa? Dua. Zakat ada dua. Satu zakat fitrah, dua zakat mal. Namanya panjang, mal. Satu zakat fitrah, dua zakat mal. Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah sifat pembawaan, menurut bahasa fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Menurut istilah adalah kadar zakat yang diberikan kepada mustahik zakat dengan beberapa syarat tertentu guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu khusus pada bulan Ramadan. Kalau zakat mal tidak harus bulan Ramadan. Boleh bulan-bulan selain Ramadan. Itu bedanya zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Waktunya adalah pertama ada 3 waktu. Namanya waktu mubah, 2 waktu sunnah, 3 yang lebih utama. Kalau mubah itu berarti tingkatannya di bawahnya sunnah. Yang paling tinggi namanya lebih utama atau bahasa Arabnya afdol. Apa? Afdol, lebih utama. Yang pertama pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Jadi sampean mengeluarkan zakat fitrah pada awal-awal Ramadan, mungkin tanggal 1 sampai tanggal 10 atau tanggal 10 sampai tanggal 20 itu waktu awal atau pertengahan itu boleh. Boleh. Yang kedua lebih utama, kapan? Yaitu pada akhir bulan Ramadan. Yaitu sekitar tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Itu waktunya yang namanya waktu sunnah itu lebih baik. Ada yang paling utama kapan? Pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi sampeyan mau pergi sholat Idul Fitri, kemudian membawa zakat fitrah cangking, diberikan kepada yang berhak menerima. Itu lebih utama. Saya kasih pertanyaan ya. Bagaimana kalau sampean zakatnya sesudah sholat Idul Fitri? Boleh apa tidak? Boleh. Hukumnya makruh. Makruh itu artinya lebih baik dihindari. Apalagi sampean zakatnya sesudah matahari terbenam. Jadi hari raya pertama matahari terbenam masuk waktu maghrib, sampean lagi budal zakat fitrah. Boleh apa tidak? Tidak boleh. No. Itu namanya haram. Masuk pada mengkodok. Nah, itu waktu mengeluarkan zakat fit. Sekarang yang setelah kapan? Pertanyaannya berapa? Berapa yang kita keluarkan ketika zakat fitrah? Yaitu 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Sekarang apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan itu apa? Yang kita keluarkan itu apa? Makanan pokok daerah setempat. Kalau di Indonesia ini makanan pokoknya adalah nasi, beras. Nah, maka beras. Kalau mungkin ada di daerah lain apa namanya jagung, ya jagung yang dikeluarkan. Ada yang gandum, ada yang kurma, masing-masing daerah berbeda makanan pokoknya. Jadi tergantung apa makanan dari daerah tersebut, maka itu yang dikeluarkan. Sebanyak berapa anak-anak? 2,5.
atau satu sok istilahnya. Satu sok itu ukuran di daerah Arab. Kalau kita Indonesia kilo. Satu sok sama dengan kalau dikruskan Indonesia menjadi 2,5 kilogram. Nah itu. Kemudian setelah berapa yang kita keluarkan, nah sekarang diberikan kepada siapa? Kepada ini. Amil, mu'alah, rikob, berin, sabilillah, dan ibnu sabil. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama tadi apa? Fakir, miskin, amil, rikob, berin, sabilillah, ibnu sabil. Setelah kita mengikuti sedikit penjelasan tentang zakat fitrah, kemudian Pak Guru mau memberikan tugas. Ya, sudah dibentuk kelompok ya. Ini ada saya bentuk 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang setelah kita mempelajari materi tentang zakat fitrah, kemudian saya mau kasih tugas. Jadi tugasnya ini tugas kelompok ya. Dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu membuat poster ajakan kepada masyarakat supaya mau zakat fitrah. Ini kelompok 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Persiapkan alat tulisnya. Ini contohnya ya. Ya. Pembimbingan. Nanti setelah dibuat lalu presentasi satu-satu masing-masing kelompok. Ya. Ya, dibawa juga nggak apa-apa. Ayo sini. Kelompok 2 silakan presentasi poster yang sudah dibuat. Sini. Salam dulu, kemudian perkenalkan diri. Setelah salam, perkenalkan diri, nama, dan poster yang sudah dibuat. Ayo salam, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya. Anak-anak, setelah tadi sampean presentasi tentang poster zakat fitrah, sekarang Pak Guru bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk sampean kerjakan tentang tujuan pembelajaran yang tadi kita pelajari, tentang pengertian zakat fitrah, kemudian tata caranya, dan terakhir siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri supaya tahu seberapa banyaknya atau seberapa responnya sampean dalam mendengarkan keterangan dari Pak Guru tadi.
Anak-anak yang sudah silakan dikumpulkan. Sudah ya, lewat sini. Terima kasih sudah mengerjakan LKPD tentang pemahaman mendalam apa itu zakat fitrah. Dari jawaban-jawaban yang sudah Pak Guru lihat, alhamdulillah semuanya 90% jawabannya sudah sesuai dengan materi yang kita pelajari tadi. Kita refleksi dulu. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Ya, zakat fitrah adalah apa tadi? Mengeluarkan sebagian harta yang berbentuk makanan pokok di bulan Ramadan dengan ukuran 2,5 kilogram. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu zakat fitrah. Bisa diulangi? Tiara? Ukuran tertentu. Yang kedua, berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan seorang muslim? 2,5 kilogram atau 1 sok. Ya, itu jumlahnya. Siapa saja golongan yang menerima zakat? Yang ketiga, fakir, miskin. Ya, fakir, miskin, ma'alaf, rikob, gorim, amil, sabilillah, ibnu sabil. Oke, itu menjadi kesimpulan kita pelajaran hari ini tentang zakat, yaitu tujuan pembelajaran kita tentang pengertian zakat, kemudian berapa besar ukuran yang kita keluarkan, dan juga untuk siapa saja zakat fitrah kita berikan. Ada yang tanyakan anak-anak? Sudah paham semuanya ya? Kalau begitu sekarang kita akhiri kelas kita dengan pembacaan doa berupa pembacaan surat Al-Asr. Nah, sekarang berdoa mulai. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa dina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Anak-anakku, semoga pelajaran kita kali ini disertai dengan ilmu yang manfaat dan nantinya bisa kita praktekkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian selamat berjumpa lagi di pelajaran agama berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.